Pandemi COVID-19 menundukkan perekonomian hampir di semua aspek. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi satu yang paling terdampak. Bunga kredit terus bergulir seperti bola salju, tapi pemasukan bisnis tercekik akibat PSBB. Nah, upaya pemerintah kali ini diharapkan dapat menahan arus si bola salju agar tidak menggulung para pelaku UMKM. Selengkapnya akan saya paparkan dalam stimulus untuk rakyat kecil. Kita langsung lihat slide yang pertama. Berdasarkan data Akumindo atau Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia di 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia ini mencapai 65% atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Sektor UMKM juga berkontribusi pada sektor ketenaga kerjaan hingga 96% dari total 170 juta tenaga kerja di Indonesia. Artinya UMKM berperan sebagai penopang ekonomi Indonesia. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini para pelaku UMKM tercekik dan banyak yang tidak bisa bertahan dan akhirnya gulung tikar. Salah satu masalah terbesarnya adalah terkait pembiayaan. Hingga Maret 2020 ini ada lebih dari 1.046 triliun rupiah nilai baki debit kredit segmen UMKM di perbankan. Banyak UMKM yang tidak bisa membayar cicilan kepada perbankan ataupun perusahaan pembiayaan akibat bisnisnya lumpuh karena PSBB. Namun bunga kreditnya terus bergulir dengan besaran yang beragam. Nah, untuk itu bantuan datang nih dari pemerintah Indonesia. Kali ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020 yang mengatur subsidi bunga atau margin untuk UMKM. Nah, yang dimaksud dengan subsidi bunga di sini adalah bagian bunga yang jadi beban pemerintah. Besarnya adalah selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit atau pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan pada debitur. Sementara subsidi margin adalah bagian margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara margin yang dibebankan pada debitur dalam skema pembiayaan syariah. Nah, upaya ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Lantas apa saja kriteria yang bisa didapatkan untuk memperoleh subsidi ini? Apakah Anda termasuk? Kita akan cek slide berikutnya. Sesuai yang tertulis dalam bab 3 pasal 8, debitur harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama, debitur itu wajib memiliki baki debit kredit atau pembiayaan sampai 29 Februari 2020. Artinya Anda wajib melampirkan bukti kalau sampai tanggal 29 Februari 2020 ini Anda memang punya kredit usaha atau pembiayaan. Lalu Anda juga wajib bersih, artinya tidak masuk dalam daftar hitam nasional atau kena blacklist. Lalu poin berikutnya adalah Anda harus bisa membuktikan bahwa selama ini performing loan Anda lancar. Nah, berikutnya Anda juga wajib punya NPWP atau sedang atau tengah mendaftar NPWP, artinya Anda patuh bayar pajak. Nah, kredit yang diberikan subsidi ini adalah yang di bawah 10 miliar rupiah. Tapi bagi Anda yang punya plafon kredit mulai 500 juta hingga 10 miliar rupiah, Anda harus terlebih dulu mengajukan restrukturisasi kredit. Sedangkan bagi debitor di atas 10 miliar rupiah sudah tidak bisa lagi mendapatkan subsidi. Nah, bagi penerima kredit dari koperasi, debitor harus menyesuaikan dengan kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nah, kalau Anda sudah termasuk dalam kriteria ini, Anda bisa mendapatkan subsidi, tapi tentu masih ada ketentuannya. Kita akan cek slide berikutnya. Apa saja ketentuannya? Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 9, ketentuan pertama ini adalah tentang jangka waktu. Jadi subsidi berlaku paling lama 6 bulan dimulai dari 1 Mei tahun 2020. Nah, bagi yang jumlah kumulatif kreditnya itu di bawah 500 juta berhak mendapatkan 2 kali akad kredit atau pembiayaan. Sedangkan dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah Anda bisa mendapatkan hanya 1 kali akad kredit atau pembiayaan. Nah, jumlah kumulatif di sini artinya Anda bisa punya kredit usaha lebih dari 1. Jadi misalnya Anda pengusaha bakso dan Anda juga punya usaha sosis. Nah, dua-duanya ini mengandalkan pinjaman usaha, artinya kan harus membayar bunganya double begitu karena akadnya ada 2. Nah, asalkan jumlah akumulatifnya itu masih dalam besaran yang ditanggung, Anda tetap bisa mendapatkan subsidi. Nah, lalu berapa besarannya secara rinci? Kita akan cek slide berikutnya. Masih dari pasal 9 juga, kali ini kita akan membagi besaran subsidi ini tergantung dari sumber pembiayaannya atau penyalur kredit. Yang pertama adalah apabila penyalur kreditnya adalah lembaga pemerintah. Nah, maka ketentuannya adalah subsidi ini bisa diberikan paling tinggi sebanyak 25% dalam jangka waktu 6 bulan.
Nah, sedangkan untuk besaran 10 hingga 500 juta, 10 juta sampai 500 juta ini akan mendapatkan 6% untuk 3 bulan pertama, lalu 3% lagi untuk 3 bulan berikutnya. Bila di atas 500 juta hingga 10 miliar rupiah, Anda akan mendapatkan subsidi 3% untuk 3 bulan pertama, lalu 3 bulan berikutnya 2%. Nah, sedangkan untuk debitor yang meminjam dari perbankan atau perusahaan pembiayaan, Anda mendapatkan bantuan subsidi tergantung besarannya juga. Yang pertama untuk di bawah 500 juta ini akan mendapatkan 6% untuk 3 bulan pertama, lalu untuk 3 bulan berikutnya adalah 3%. Begitu. Sedangkan yang kreditnya di atas 500 juta sampai 10 miliar rupiah akan mendapatkan 3% untuk 3 bulan pertama, lalu 3 bulan berikutnya akan mendapatkan 2%. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada subsidi bunga atau margin kredit usaha rakyat bagi penerima KUR terdampak pandemi corona 2019. Nah, bagi penerima bantuan ini tetap diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan subsidi lagi dengan ketentuan debitornya hanya bisa mendapatkan 1 kali akad kredit atau pembiayaan selain kredit usaha rakyat. Dan jumlah plafon akumulatifnya paling tinggi 500 juta rupiah. Nah, ini akhirnya jadi angin segar juga untuk Anda. Lumayan dapat keringanan bunga atau margin pembiayaan. Apabila Anda termasuk, segera lengkapi data-data Anda supaya bisa segera mendapatkan subsidi. Kita berharap langkah ini benar-benar bisa efektif untuk meringankan pelaku UMKM agar bisa menghadapi pandemi dan juga efek dominonya.